Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan sikap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal pembangunan IKN. Anies menyebut keputusan terkait IKN melewati proses pelibatan publik dan melampaui urgensi kebutuhan rakyat. Capres Anies Baswedan menyampaikan pandangannya soal proyek pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur dalam debat Capres 2024. Anies menyoroti perihal Undang-Undang IKN. Menurut Anies, ini merupakan salah satu contoh yang tidak melewati dialog publik yang lengkap. Memilih prioritas, seperti Pak Jokowi memilih tidak membangun Hambalang, itu tidak salah. Jadi kalau Pak Anies menang dan memilih belum membangun IKN dan merubah bentuknya, itu juga tidak salah, walaupun undang-undangnya ada. Itu saya kalkulirkan. Nah, terkait dengan undang-undang, sebenarnya IKN ini memang ujuk-ujuk muncul karena dalam visi misi Presiden Jokowi 2019 itu tidak ada. Dan 2019 dan saya pada saat itu muncul ide membangun IKN dan saya ditelepon salah seorang yang menghadiri sidang kabinet persiapan pidato kenegaraan 17 Agustus 2019. Nggak usah marah-marah, IKN nggak jadi kok. Sudah dirapatkan tadi, ternyata di pidato kenegaraan muncul. Jadi mohon dipahami bahwa IKN ini muncul di pidato kenegaraan, bukan dari diskursus publik. Itu kira-kira maksudnya dan tidak ada dalam visi misi. Jadi itu yang kita ini kenapa ujuk-ujuk muncul di pidato kenegaraan. Dasarnya hanya pidato kenegaraan, bukan visi misi, bukan apa-apa. Nah, padahal ini langkah strategis, oke? Itu bahwa itu diskursusnya tidak kuat. Nah, tadi ini teman-teman baik saya semua nih berdua, kita biasanya kongko-kongko dan berakal sehat aja. Saya memahami posisi masing-masing. Kita juga memahami posisi apa. Jadi sebenarnya di luar mereka sama dengan saya. Di dalam beda. Gitu. Soal pelibatan partisipasi publik? Nah gini sebenarnya, keterlibatan partisipasi publik. Nah begini sebenarnya. Saya katakan mari kita menggunakan sama indikatornya deh. Demi masa depan Indonesia, demi pemerataan, demi menyelesaikan Jakarta. Itu 3 indikator yang kita pakai untuk menilai kebijakan membangun ibu kota negara yang tepat nggak. Undang-undang kan DPR bersama pemerintah ya, dan prosesnya juga pasti sudah berjalan bahwa ada masa mendengar aspirasi publik. Dan dilalah salah duanya di sana ada partai yang mendukung Pak Anies juga gitu. Ada Partai Nasdem dan Partai PKB gitu. Apakah 2 partai yang mendukung Mas Anies tidak mendengarkan proses itu? Gitu. Tapi saya doakan tetap solid. Tapi saya doakan tetap solid. Tapi soal partisipasi publik itu gimana dalam pembuatan undang-undang? Kalau menurut Bang Faldo? Ya, prosesnya terus berjalan. Ada pelibatan publik, pengamat diundang, ada proses yang sebenarnya itu proses sama aja dalam semua undang-undang, Pak. Dan itu selalu terjadi dan berjalan. Tapi mungkin ya Mas Anies mungkin mengambil angle bahwa ini ada aspirasi publik yang mana ya gitu. Itu kita perlu dikasih tahu juga publik yang mana yang menjadi suara dengarannya Mas Anies, tirakatnya Mas Anies ini dapat info dari mana gitu. Nih? Maksudnya kali aja gitu suara. Ada yang menurut saya semoga itu bukan suara kader Partai Nasdem dan PKB. Mereka kan wakil rakyat ya, dan mereka dilibatkan. Seperti yang Faldo bilang tadi ya, Nasdem dan PKB juga ada di situ. Bahkan tidak memberikan catatan. Kalau saya tidak salah memberikan catatan Demokrat. Itu satu hal ya. Dan saya melihat undang-undang itu tidak hidup di ruang hampa. Dia bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dengan perspektif yang baru, dengan perkembangan dan seterusnya. Jadi kalau merasa belum sempurna, disempurnakan. Bahkan undang-undang IKN kalau nggak salah kan memang habis disempurnakan, baru direvisi dan lagi disosialisasikan. Jadi ya kalau memang belum sempurna, ya namanya juga buatan manusia nggak akan pernah sempurna. Dan dia tidak berada di ruang hampa, kita bisa terus melakukan koreksi. Tentu diskusi-diskusi saya rasa ada ya. Kan nggak mungkin kan ini tidak ada upaya pemikiran yang kolektif, saya rasa nggak mungkin. Tetapi pada forum yang mana mungkin nggak semua bangsa Didu tahu. Dan yang paling penting adalah ini terpublikasi pada forum yang terhormat. Dan saya rasa itu forum yang tepat untuk kembali menguatkan konsensus. Karena forum tersebut adalah forum yang menurut saya besar dan akan memiliki publikasi luas kan. Tim TV One mengabarkan.